Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Devara Alfaridzi Wiraka, NIM 14144230027, mahasiswa Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial terkait bagaimana cara penggunaan SPSS untuk pengolahan data, terutama untuk teman-teman yang bekerja di bidang kehumasan atau sedang studi di bidang kehumasan. Baiklah, untuk bagian pertama video akan saya peruntukkan untuk tutorial bagaimana kita menginput data. Langsung saja teman-teman, kita akan beralih kepada SPSS. Oke. Nah, di layar kaca sudah terlihat untuk bagian SPSS teman-teman, dan juga kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini sudah ada data dari kuesioner yang nantinya akan kita masukkan variabelnya ke SPSS. Oke, langsung saja kalau gitu kita split screen ya untuk mempermudah memasukkan data biar nggak bingung nih. Oke. Sebelumnya silakan dibaca dulu terkait ininya ya teman-teman, terkait perintahnya. Lalu setelah itu kita karena di sini saya sebelumnya sudah membuat, kita langsung ke file new data. Oke. Nah, di layar sudah terlihat teman-teman untuk file kosongnya, untuk tab kosongnya. Langsung saja kita masukkan teman-teman. Jadi yang pertama yang akan saya masukkan adalah nama. Pada kolom nama ini kita berikan saja kode yang kita mau kita setujui sesuai dengan variabel yang akan kita masukkan teman-teman. Oke, nama, lalu kita masukkan jenis kelamin, kita singkat saja. Terus angkatan masuk, singkat AM. Terus sama dengan prodi. Nah, untuk selanjutnya kita berikan saja kodenya P1, P2, P3. Oke, lalu di kolom type ini saya hanya akan merubah di bagian nama, akan saya rubah menjadi string. Oke. Lalu teman-teman kita akan berlanjut ke bagian desimal. Desimal ini akan mempengaruhi nanti bagaimana datanya diperlihatkan di bagian data view teman-teman. Jadi untuk memudahkan, karena ini datanya simple, itu akan kita ubah desimalnya menjadi 0. Pada bagian label kita bisa menamai variabel yang kita masukkan ini, kayak misalnya nama, lalu jenis kelamin, lalu angkatan masuk, lalu prodi. Nah, untuk bagian pertanyaan kita bisa memasukkan pertanyaan yang sudah ada di PDF teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke kolom selanjutnya teman-teman. Untuk values ini sangat penting teman-teman, karena SPSS ini bersifat numerical saat penghitungannya. Jadi kita harus mengcoding data-data tersebut, karena huruf kan tidak bisa dihitung ya teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk values. Untuk nama kita kosongkan saja. Untuk jenis kelamin akan kita coding nih teman-teman, jenis kelamin, karena di PDF sudah tertera ya untuk kode-kodenya dan mewakili variabel apa aja, mewakili poin apa aja. Oke, langsung saja di sini 1 untuk laki-laki, add 2 untuk perempuan, lalu kita oke untuk jenis kelamin. Angkatan masuk teman-teman 1 untuk 2020, terus 2 untuk 2021, 3 untuk 2022, terus 4 untuk 2023.
selanjutnya kita akan memasukkan untuk kolom prodi teman-teman. Di kolom prodi ini kita sesuaikan lagi dengan PDF. Untuk 1 itu humas, untuk 2 itu komunikasi, untuk 3 itu politik, untuk 4 itu markom. Oke, lalu kita oke. Dan selanjutnya kita akan mengcoding untuk kode-kode terkait jawaban dari pernyataan. Oke, untuk itu kita coding saja langsung. 1 itu untuk sangat tidak setuju atau kita berikan simbol STS. Lalu 2 untuk tidak setuju, TS. 3 untuk netral. 4 untuk setuju. Dan 5 untuk sangat setuju atau kita singkat SS. Oke teman-teman. Nah, karena kayaknya kalau satu-satu capek, langsung aja kita klik pada kolom values untuk pernyataannya. Untuk menduplikasi kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V, kita Ctrl C, kita Ctrl V. Kita ini aja, kita duplikasi aja. Oke. Nah, selesai untuk bagian values, lalu kita akan melakukan penulisan yang untuk missing kita biarkan, untuk columns kita biarkan, untuk alignment kita biarkan, dan yang paling penting adalah measurement. Nah, di measure ini kita akan melakukan pengeditan terkait nanti bagaimana SPSS ini menghitung data-data yang kita masukkan. Untuk itu, untuk jenis kelamin kita berikan nominal. Untuk angkatan karena dia bertingkat ya, ada tingkatannya, berarti kita ada hierarki, kita masukkan ordinal. Untuk prodi karena dia nggak ada tingkatannya, berarti kita masukkan nominal. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya karena dia ada apa istilahnya ya, ada angka-angkanya, kita masukkan scale. Oke, itu dia untuk penginputan data teman-teman. Dan selanjutnya akan kita lanjutkan ke yang lebih kompleks lagi di bagian selanjutnya. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu menemukan frekuensi dan juga membuat pie chart dari frekuensi yang sudah ada. Untuk bahan datanya karena sudah diberikan, jadi kita tinggal drag and drop aja. Tadi sudah saya download, tinggal kita drop ke SPSS-nya. Oke. Nah, di sini sudah bisa terlihat untuk ini ya teman-teman, untuk data-datanya dari kuesioner. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita langsung saja ke tab Analyze. Terus kita ke bagian descriptive statistic. Kita ke frequencies. Nah, kita pilih variabel mana yang ingin kita lihat frekuensinya. Di sini saya ambil satu saja, yang pertama. Lalu kita pindahkan. Nah, lalu kita ke chart. Kita pilih pie chart. Kita lanjutkan continue. Oke. Lalu kita oke. Dan setelah itu muncul hasil dari penghitungannya. Untuk frekuensinya bisa dilihat. Di sini ada keterangannya terkait data valid dan data missingnya. Lalu ada bagian dari frekuensinya bisa dilihat teman-teman. Di sini di tabelnya sudah ada, dan ini untuk pie chartnya. Untuk lebih mudah kita memahami kira-kira dari variabel informasi yang diberikan tidak dari variabel yang kita masukkan, yang kita ingin tahu frekuensinya tersebut, kita bisa tahu nih
berapa persentase yang tidak setuju, terus berapa persentase yang ragu-ragu, berapa persentase yang setuju dan sangat setuju, begitu. Oke, baik, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu mencari regresi, melakukan uji regresi, teman-teman. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi, yang mana tujuan dari uji regresi ini untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel X terhadap variabel Y, atau variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, kita langsung saja untuk melakukan uji regresi. Pertama-tama kita harus mengcompute data, atau kita harus menggabungkan atau menambahkan sejumlah data agar bisa dilakukan uji regresi dengan mudah. Kita pergi ke tab transform. Sebentar. Oke, kita pergi ke tab transform lalu compute variable. Nah, di sini kita harus melakukan penamaan dulu terhadap variabelnya. Di sini saya namakan X. Lalu di sini kita dari ulang aja ya, guys. Nah, kita tambahkan variabel-variabelnya dengan cara seperti di layar kaca sampai dengan variabel ke-8. Oke, udah 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Lalu kita oke. Nah, kita tunggu. Oke, di sini jika kita lihat data view ini sudah muncul ya, teman-teman ya. Untuk datanya, oke, untuk biar datanya lebih enak dilihat, kita ubah desimalnya menjadi 0. Oke, bisa dilihat untuk X-nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan compute data untuk mencari untuk menggabungkan dari variabel Y-nya, teman-teman. Langsung saja kita ke transform lagi. Kita clear, reset. Lalu kita compute lagi, teman-teman. Oke, seperti yang tadi kita sudah lakukan. Kita hapus dulu. Informasi yang diberikan tepat waktu. Oke. Oke. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Lalu kita tambah namanya variabel Y. Oke, kita tunggu, sedang diproses. Kita kembali lagi ke tab ini. Oke, di sini sudah terlihat ya, teman-teman ya, untuk X dan Y-nya. Selanjutnya kita akan langsung saja melakukan uji regresi. Kita ke analyze, lalu kita regression. Nah, di regression ini kita pilih linear, lalu langsung saja kita masukkan uji dependennya itu untuk Y dan independennya yang X. Oke. Statistik, oke, continue. Langsung saja kita lakukan uji. Langsung muncul, teman-teman ya, untuk regression ya. Di sini sudah terlihat dependent variable Y, all request di sini sudah muncul semua, teman-teman. Untuk hasil dari regressionnya, di sini ada beberapa table. Jadi untuk coefficient, terus ada table ANOVA, terus model summary, terus variables enter. Oke, metodenya enter, model summary-nya sudah terlihat, teman-teman.
Dan selanjutnya kita juga bisa melakukan analisis dari tabel-tabel yang sudah ada nih teman-teman. Nah, itu dia teman-teman cara menggunakan SPSS untuk menginput data, lalu untuk mencari frekuensi dan juga membuat pie chart dari hasil penghitungan frekuensi tersebut, lalu juga mengcompute variabel dan juga melakukan uji regresi. Baik, itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.